Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi dengan saya Arvin Eviani pada pembelajaran matematika dasar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Eits, tapi sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, lanjut saja ya. Oke, sistem bilangan real. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan sistem bilangan real. Kenapa sih kalian perlu belajar sistem bilangan real? Apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Ya, seperti pada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Bilangan real itu apa sih? Atau sistem bilangan real itu seperti apa? Jadi, sebelum memasuki sistem bilangan real, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bilangan itu berkelompok. Apakah bilangan itu? Ya, angka-angka yang mulai dari tak hingga negatif, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan yang harus pertama kali kalian kenali yaitu bilangan 0. Bilangan 0 merupakan bilangan yang unik. Kenapa demikian? Ya, semua bilangan yang apabila kita kalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Semua bilangan yang dibagi 0 tidak didefinisikan. Dalam sistem bilangan real, 0 itu berdiri sendiri. 0 bersifat netral, tidak positif maupun negatif. Oleh karena itu, bilangan 0 disebut dengan bilangan yang unik. Nah, lambang bilangan 0 seperti ini. Ya, ketika saya punya bilangan yang lain, misal di sini yaitu bilangan asli atau sering disebut juga dengan bilangan natural. Bilangan ini disimbolkan dengan 1, 2, 3, dan 4 atau simbolnya N. N itu berasal dari kata natural. Seperti manusia, manusia itu hidupnya berpasangan. Ya, bilangan pun juga berpasangan. Misalkan di sini bilangan 0 dan bilangan asli, apabila kita kelompokkan kedua bilangan ini akan menjadi bilangan bulat positif atau disebut dengan bilangan caca. Bilangan caca disimbolkan dengan 0, 1, 2, 3 karena gabungan antara bilangan 0 bilangan 0 dan bilangan asli digabung yaitu 0, 1, 2, 3 ya disebut bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif juga memiliki pasangan. Ya tentu pasangannya bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu mulai dari berapa sih? Ya tentu dari tak hingga negatif 2, negatif 1 seperti itu. Nah, apabila bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, bilangan positif dan bilangan bulat negatif kita kelompokkan akan menjadi bilangan bulat atau integer yang disebut dengan Z sama dengan gabungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Titik-titik dari tak hingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan bulat atau integer juga memiliki pasangan. Ya tentu pasangannya bilangan tidak bulat. Nah, atau disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu bagaimana sih contohnya? Ya 1/2, 2/3, 5/10, 6/7. Ya, bilangan yang memiliki P dan P per Q. Nah, apabila bilangan bulat atau integer kita kelompokkan dengan bilangan tidak bulat atau pecahan,
ini, antara kedua ini akan membentuk bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini merupakan gabungan antara bilangan bulat dan bilangan tidak bulat atau pecahan, atau disebut dengan Q, di mana P per Q, di mana Q yaitu quotient atau P per Q, di mana Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan Q-nya 4. Oke, berarti P per Q-nya 8 per 2, di mana 2 merupakan bilangan yang tidak 0. Atau boleh juga 4 itu sama dengan 4 per 1, yang mana 1 itu tidak 0, seperti itu. Nah, bilangan rasional juga memiliki pasangan. Bilangan pasangannya yaitu tentu saja bilangan irasional. Bagaimana sih contoh bilangan irasional? Oke, bilangan irasional contohnya akar 2 atau pi. Karena apabila akar 2 kita jadikan desimal, itu tidak akan bulat atau tidak akan berulang. Maksudnya seperti ini. Apabila misalkan 9 per 10 kita jadikan desimal berarti 0,9. Itu kan stop. Atau 9 per 11. Atau 1 per 11 berarti 0, berapa. Itu berulang nanti akan angkanya 0,11111, seperti itu. Itu berulang. Tapi kalau bilangan irasional akar 2, kita jadikan desimal itu tidak akan berulang, atau pi 22 per 7, 3,14 dan seterusnya itu tidak berulang angkanya. Seperti itu. Apabila bilangan rasional dan bilangan irasional kita gabungkan, ya, atau kita kelompokkan menjadi bilangan real. Inilah yang akan kita pelajari. Makanya bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional, irasional, bilangan bulat, tidak bulat atau pecahan, bilangan caca, bilangan natural, dan bilangan nol. Itu semua yang akan kita pelajari. Karena sistem bilangan real. Ini bilangan real, tapi kalau katanya sistem berarti gabungan dari bilangan-bilangan yang antara penggabung untuk menjadikan bilangan real. Nah, bilangan real juga memiliki pasangan. Kalau bilangan real itu disebut dengan bilangan nyata, maka pasangannya ya tentu bilangan tidak nyata. Atau kita sebut dengan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Kenapa sih seperti itu? Oke, kalau bilangan real tadi kan akar 2 ada ya nilainya. Atau akar 4 ya pasti nilainya 2. Tetapi kalau bilangan imajiner, bilangannya yaitu akar negatif 1. Akar negatif 1 apabila kita coba di kalkulator itu menghasilkan error. Ya tentu, karena bilangannya tidak hayal, tidak nyata, hayal bilangannya. Sehingga menghasilkan imajiner sebenarnya. Tetapi apabila akar min 1 kita kuadratkan menjadi min 1 atau I kuadrat, seperti itu. Apabila bilangan real dan bilangan imajiner kita kelompokkan lagi akan menjadi bilangan kompleks. Yang mana bilangan kompleks merupakan gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner, seperti itu. Nah, contohnya yaitu kompleks sama dengan real ditambah imajiner. Contohnya seperti ini. 2 ditambah 3i atau 2 ditambah 3 akar min 1. Nah, 2 tadi menandakan bilangan real dan 3i atau akar 3 akar min 1 itu merupakan bilangan imajiner. Jadi gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Oke, jadi apabila kita belajar tentang sistem bilangan real berarti kita akan mempelajari dari bilangan real, gabungan dari bilangan nol, bilangan asli, bilangan caca, bilangan integer, pecahan, rasional, dan irasional. Ini yang akan kita pelajari. Karena menjadi sistem gabungan dari bilangan-bilangan ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bagaimana sih pengelompokan bilangan itu, atau yang bagaimana sih sistem bilangan real itu? Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan lagi tentang bagaimana penggunaan atau bilangan real itu dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri video ini, alangkah baiknya like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Mungkin itu saja.
penjelasan pada sistem bilangan real. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.